Yo guys, Bitcoin Bulls kembali. Kali ini kita berbicara kenapa di tengah penurunan harga Bitcoin seperti yang terjadi ya ketika saya record ini ya. Harga Bitcoin kan ini terreject ini dari level 28.000, tetapi saya bilang Bitcoin Bulls kembali. Dan kenapa banyak orang sering salah ya mengenai hal ini. Pertama itu begini teman-teman analoginya ya, bahwa anggap aja bull run itu seperti bangunan. Jadi batu-batu pondasinya itu kan lagi disusun sekarang ini. Dan itulah yang akan saya bicarakan di sini mengenai batu bata dari pondasi tersebut, teman-teman. Dan berikut juga pandangan ya mengenai short terms untuk Bitcoin ini seperti apa ya, mengenai penurunannya ataupun kenaikan harganya, teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini, teman-teman. Sebelum saya mulai, please teman-teman like dulu videonya, kemudian mensubscribe ke channel ini dan bunyikan loncengnya ya, teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Baik, yang pertama di sini ingin saya berbicara mengenai data-data Amerika yang baru keluar ini, teman-teman ya. Ini ada dari job report ya di sini, March NFP 236K dengan ekspektasi 230. Jadi di sini terjadi kenaikan ini dari sebelumnya ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat positif ya untuk market sebenarnya teman-teman. Meskipun kita lihat ya harganya pada turun sih ketika saya record hari ini untuk Bitcoin ya teman-teman. Kemudian tingkat pengangguran ini turun nih menjadi 3,5% dengan penurunan yang terjadi saat partisipasi angkatan kerja ini meningkat ke level tertinggi sejak sebelum pandemi COVID-19. Dan ini merupakan kenaikan bulanan terendah ya semenjak Desember 2020 dan terjadi bersamaan ini dengan upaya Federal Reserve ini untuk menurunkan permintaan tenaga kerja dan menstabilkan inflasi, teman-teman. Meskipun ya dengan apa yang diharapkan oleh para ekonom ini, pertumbuhan total ini masih di bawah tren sebelum pandemi, teman-teman. Jadi ini masih belum terlalu kuat ya sebenarnya kalau kita lihat. Sedangkan di sini ya sektor yang memimpin pertumbuhan lapangan kerja ini adalah dari pariwisata, perhotelan, kemudian diikuti oleh pemerintah, jasa profesional, bisnis, serta sektor kesehatan, teman-teman. Sedangkan sektor retail di sini mengalami penurunan 15.000 posisi. Meskipun indeks saham ini tutup ya hari Jumat ini, tetapi feature ini mengalami kenaikan setelah laporan ini, teman-teman. Kemudian teman-teman ya, ingin saya berbicara di sini, batu pondasi yang berikutnya ini adalah dari Apple CEO. Meskipun saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya, tapi saya akan ulang lagi di sini, ada penambahan sedikit ya. Apple CEO ini kan pernah mengkonfirmasi bahwa dia punya Bitcoin dan kripto di tahun 2021, teman-teman. Mengkonfirmasi bahwa dirinya punya Bitcoin. Kemudian, di tahun 2023 ini, Apple puts the Bitcoin white paper on every Mac. Ini laporannya di 2023, meskipun kejadiannya itu sudah di tahun 2017 atau 2018 pada saat itu ya. Dia sudah meletakkan white paper untuk Bitcoin di setiap produk mereka. Kemudian teman-teman, dengan kejadian ini, banyak ya spekulasi yang menyatakan seperti ini, bahwa ternyata selama ini mereka menyimpan Bitcoin Manifesto ini di Max, dan inilah yang men-trigger ataupun memberi bahan bakar untuk teori bahwa Steve Jobs inilah yang merupakan Satoshi Nakamoto, dan dia merupakan the crypto mysterious investor. Jadi alasan dia menghilang juga hampir bisa disamakan ataupun timeline-nya ya, itu hampir sama. Terakhir kali ada respon ataupun reaksi dari Satoshi Nakamoto itu tahun 2010 bulan 12 ya teman-teman, dan setelah itu 11 bulan kemudian Steve Jobs meninggal. Steve Jobs inilah yang dikatakan merupakan bagian dari pembuat si Bitcoin tersebut, teman-teman. Dan mungkin ya karena ada kesamaan timeline di situ atau tidak terlalu jauh jaraknya ya pada saat itu, karena Steve Jobs kan tiba-tiba sakit pada saat itu dan akhirnya meninggal. Kemudian teman-teman mengenai bangunan pondasi berikutnya untuk Bitcoin Bulls yang kembali ini teman-teman ya, ini datang dari Bitcoin Magazine di sini. Bank of America dan Fidelity ya, ini telah mempurchase ya, telah membeli ini sekitar 75 juta dolar untuk stok MicroStrategy di kuartal pertama tahun ini, teman-teman. Ini artinya apa? MicroStrategy ini kan salah satu aset terbesarnya itu adalah Bitcoin, teman-teman. Jadi ketika dia bullish ya kepada aset-aset yang ada di MicroStrategy seperti ini, itu artinya financial giants are bullish on Bitcoin, guys. Ini merupakan fondasi yang saya katakan Bitcoin bulls ini telah kembali. Kemudian teman-teman berikutnya lagi, tidak kurang tidak lebih, Swiss government owns bank Post Finance to offer customers crypto. Jadi teman-teman, Post Finance ini akan mulai menerima ya atau offering ya teman-teman
untuk 2,5 juta customers mereka ini memiliki akses untuk membeli, menyimpan, dan menjual Bitcoin serta Ethereum, teman-teman. Dan ini adalah partnership-nya mereka dengan Switzerland Signum Bank, teman-teman. Ini adalah fondasi yang semakin mempertegas bahwa Bitcoin Bulls ini kembali, teman-teman. Kemudian, sekarang ini, meskipun ini terkesan sangat-sangat kontroversial ya, just in, Thailand opposition leader promised $300 in crypto airdrop per citizen if elected as Prime Minister in May. Jadi kalau dia kepilih nih, dia akan kasih airdrop $300 ya dalam bentuk kripto. Dan meskipun ini saya bilang dari awal tadi kontroversi ya teman-teman, ini alasannya adalah karena nanti itu yang dikirimkan atau diberikan ke warga ya ketika si Prime Minister ini ya yang bernama Srettha Thavisin ini teman-teman ya, dia akan kasih airdrop ini $300 tersebut tetapi dalam bentuk stablecoin, dan ini yang diragukan oleh lawan politiknya dia ya, bahwa digital money-nya mereka atau Thai Baht ini ya, stablecoin tersebut ini masih dianggap ilegal di sana teman-teman. Jadi menurut saya ini permainan politiknya dia. Tetapi apa yang ingin saya tegaskan di sini atau ingin saya katakan di sini adalah mengenai popularitas kripto di Asia dan bahkan di dalam bidang-bidang politik yang terjadi di wilayah Asia ini teman-teman. Dan ini pun akan semakin mempertegas ataupun memperjelas ya bahwa keberadaan kripto ini semakin populer di mata masyarakat yang belum ataupun yang sudah mulai mengenal sedikit-sedikit tentang kripto tersebut, terutama Bitcoin ataupun altcoins lainnya, teman-teman. Dan saya melihat ini dari sudut pandang yang positif, teman-teman. Kemudian, teman-teman, pondasi berikutnya ya untuk Bitcoin Bulls yang kembali itu saya katakan di sini ya, teman-teman. Ini datang dari Bloomberg. Bitcoin deserve some space in your portfolio. Jadi Bitcoin ini pantas untuk berada di dalam portofolio kalian. Ini sebuah opini dari Alexis Leondis, teman-teman. Dia katakan seperti ini. Ini mungkin sudah saatnya ya kita memikirkan ulang, katanya dia, mengenai model investasi tradisional 60-40 ya, dan memberi ruang bagi cryptocurrency, guys. Ini sangat-sangat positif menurut saya. Sebelum dari Bloomberg ini ya, analis dari Bloomberg atau opini dari Bloomberg ini, ada Goldman Sachs duluan yang sudah menyatakan dan mengeluarkan laporan bahwa Bitcoin ini merupakan aset terbaik di dalam pengembalian harga ketika terjadi terkoreksi ataupun risiko. Meskipun ya banyak juga pandangan skeptis ini yang menilai bahwa kenaikan harga Bitcoin belakangan ini hanya fenomena sementara. Tetapi teman-teman, dari Bloomberg di sini dia katakan bahwa meskipun sedikit, taruhlah Bitcoin itu di dalam portofolio investasi kalian. Bagaimana teman-teman menyikapi berita dari Bloomberg ini? Apakah ini semacam amunisi baru ya untuk keyakinan kita mengenai investasi di kripto ini atau malah sebaliknya? Coba teman-teman tulis di kolom komentar seperti apa pendapat kalian mengenai hal ini. Kemudian teman-teman, tanpa kita menutup mata ya mengenai kejadian di Binance ataupun di Coinbase di sini teman-teman, ingin saya memberikan kalian sedikit perspektif saya di sini ya mengenai kejadian ini. Karena CZ di sini men-tweet ya, dia katakan interesting article guys. Ini dari wise.com di sini ya mengenai Binance and Coinbase have been sucked into a regulatory turf war ya. Jadi dia ini betul-betul dalam pertarungan regulasi yang diperketat teman-teman. Karena badan-badan regulasi di Amerika Serikat ini beradu kuat atau mengadu posisi kayak lagi menunjukkan lah kepada majikannya atau kepada siapa, seperti itu teman-teman. Saya melihatnya ini terkait pengawasan industri kripto yang super ketat sekarang ini, dan perusahaan-perusahaan yang terkait itu malah terjebak di antara CFTC dan si SEC ini teman-teman. Jadi teman-teman, kedua regulator ini silang pendapat dia untuk klasifikasi aset kripto ini sebagai sekuritas ataupun komoditas. Yang menurut saya di sini teman-teman, apabila CFTC ini yang menyatakan bahwa aset kripto itu sebagai komoditas, maka pulang Gensler ini, keluar Gary Gensler ini dari SEC, karena dia menyatakan bahwa mayoritas kripto altcoin selain BTC itu adalah sekuritas, sementara CFTC berpandangan sebaliknya. Jadi Chang Peng Zhao di sini melihat kejadiannya ya, biarkanlah mereka saling rebut-rebutan popularitas, toh juga ujung-ujungnya nanti kripto yang akan menang. Seperti itu saya melihatnya kejadian ini teman-teman ya. Yang meskipun ya teman-teman ini akan berakibat kripto itu bisa jadi akan keluar dari Amerika Serikat, hengkang dia dan malah berkembang lebih besar, lebih pesat dia di luar Amerika teman-teman. Sementara itu katalis bull run ini sudah menunjukkan bahwa kita sebentar lagi akan menuju ke fase halving Bitcoin di 2024 di tanggal 5 April teman-teman.
Dan ini ketika di screenshot ya oleh Corby Menger di sini 364 hari. Oke, sebentar lagi. Sebentar, waktu 364 hari itu sebentar teman-teman. Untuk investasi long term itu gains yang besar itu sebentar waktu ini. Karena kita sudah lewatin nih masa-masa yang sangat-sangat tidak menyenangkan di tahun 2022 tersebut teman-teman. Kemudian teman-teman, meskipun banyak orang yang meragukan, tidak suka, atau menyatakan cocok logi terhadap plan B teman-teman, dari kejadian merah-merah yang terjadi selama 2022 sampai awal 2023 teman-teman ya, terutama di bulan Desember ataupun November-Desember tahun kemarin teman-teman, itu merupakan pertanda bahwa Bitcoin ini betul-betul sudah bottom-nya teman-teman. Dan kita sekarang ini menurut plan B itu sudah berada di stage 1, stage 1 di tahun 2023 ini. Early bull, we are here. Ini sudah di biru ini nih. Jadi teman-teman ya, kalau kita sudah berada di biru ini, ya udah kita tinggal tunggu saja. Hanya saja kenapa saya bilang kenapa orang sering banyak yang salah mengira ini tidak akan terjadi langsung BAM naik gitu ke 30, 32, 34. Tidak teman-teman. Dia mungkin akan naik ke 32 di bulan ini atau di akhir bulan ini teman-teman. Dan sampai sepanjang tahun ini, kalau mengacu kepada berita di sini ya dari Coinpedia di sini, bahwa kemungkinan Bitcoin ini sampai akhir tahun itu berada di level 48.000 sampai akhir tahun teman-teman. Ini pun kemungkinan kan, tetapi ini adalah kemungkinan yang saya coba untuk riset dan coba pahami seperti apa sih gejala-gejalanya. Dan inilah yang sudah saya jelaskan gejala-gejalanya tadi mengenai pondasi-pondasi untuk Bitcoin Bulls itu sudah kembali teman-teman. Dan balik lagi ke plan B di sini bahwa ini memang di early bulls kita, dan kalau kita lihat untuk charts-nya teman-teman supaya kita tidak terlalu gegabah di sini mengira bahwa Bitcoin ini akan langsung terbang ke 48.000. No, ini ada dari Bitcoin Census guys. Saya senang sekali melihat analisanya dia di sini menggunakan Wyckoff Reaccumulation ya. Wyckoff Reaccumulation Schematic 1 ini teman-teman, dan ini mirip sekali dengan kejadian kita pada saat ini teman-teman. Jadi Bitcoin ini berada di range-nya, areanya di sini ya, di sekitar 26 sampai di 28 ribuan ya teman-teman, menjelang ke 29 ribu di sini. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat ya dari reaccumulation ini, ada kemungkinan Bitcoin ini akan turun dulu nih ke 26.500 area sini ya untuk retest dulu, barulah terjadi kenaikan teman-teman. Saya tidak menyatakan ini 100% benar ya, ataupun ini betul-betul akan terjadi. Hanya saja teman-teman dari gejala-gejala yang kita lihat ya mengenai pondasi-pondasi yang sudah dibangun ya, sedikit demi sedikit, bulls itu mulai kembali, kemudian excitement di market itu sudah datang teman-teman. Skenario ini kemungkinan besar akan terjadi. Bahwa akan terjadi penurunan, boleh jadi. Karena ketika orang membangun rumah juga ada batu bata yang jatuh, ya akhirnya dipasang lagi, dinaikin lagi. Seperti itu ya, naik turun itu memang sangat wajar di sini teman-teman. So guys, saya katakan di sini bahwa Bitcoin Bulls ini kembali, dan tahun 2023 ini merupakan awal dari fase bull run yang akan kita lihat di tahun-tahun yang akan datang teman-teman, termasuk fokusnya di tahun 2024-2025. Maka seperti yang dikatakan oleh Alex Leondis ya di sini, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk membeli Bitcoin, memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio karena harganya masih murah teman-teman. Itu yang dikatakan oleh si Alex Leondis di sini. Dan inilah yang menutup video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Salam Black Cuan. Peace my friend.